Renaissance merupakan zaman baru yang lahir di Italia pada abad ke-15 dan mengalami puncaknya pada abad ke-16. Pada waktu itu, Verrocchio yang seniman itu membuka sanggar di kota Florence dan ia mengorbitkan seorang muridnya bernama Leonardo da Vinci. Pada zaman Renaissance, orang belajar melukis tidak menggunakan kertas atau kanvas, tetapi dengan cara fresko, yaitu lukisan dinding yang dibuat pada waktu dinding masih basah. Meskipun penuh bercak dan sudah dilukis ulang, perjamuan terakhir fresko karya Leonardo ini masih menampakkan kemahiran seniman pada waktu itu. Ia hidup dari tahun 1452 hingga 1519. Sang Perawan bersama Kristus dan Santo Yohanes Pemandi merupakan karya Rafael yang dilukis pada waktu ia masih berusia 20 tahun. Kita lihat karya itu tampak tiga tokoh disusun sedemikian rupa, membentuk suatu komposisi segitiga. Cukup megah meskipun desain itu dipinjam oleh Rafael dari Leonardo da Vinci. Di sisi lain, kita lihat sebuah patung karya Michelangelo, Daud, nama yang diberikan untuk karya yang baru selesai pada tahun 1504. Ini merupakan hasil puncak tradisi besar yang telah dimulai oleh Donatello pada zaman Renaissance. Di negeri Belanda muncul seorang pelukis yang bernama Rembrandt van Rijn. Ia hidup pada zaman Barok, yaitu sebuah zaman yang lahir di mana Renaissance mulai mundur. Rembrandt dikenal sampai sekarang karena penyusunan warna melalui permainan cahaya. Salah satu karyanya adalah tulisan di dinding, dilukis di atas kanvas ukuran 167 x 209 cm, dibuat pada tahun 1635. Rembrandt hidup pada tahun 1606 sampai dengan 1669. Kristus mengusir pedagang-pedagang dari Bait Allah adalah karya seorang pelukis Spanyol, El Greco. Ia sebenarnya orang Yunani yang bernama Dominicos Theotokopoulos, tetapi ia lebih dikenal dengan nama El Greco. Ia hidup pada tahun 1941 hingga 1614. Perahu Nias dilukis dengan cat minyak menggunakan kanvas ukuran 87 x 75 cm ini merupakan karya Battara Lubis. Karya ini bisa dikelompokkan dalam aliran lukisan primitivisme. Battara Lubis lahir di Hutagodang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tanggal 2 Februari 1927. Goresan garisnya nampak linier, diliputi misteri, simbolik dan proporsinya tidak wajar dengan bentuk yang ekspresif. Abbas Ali Basha lewat kenang-kenangan Sekaten Yogyakarta dilukis di atas kanvas menggunakan cat minyak ukuran 70,5 kali 134 cm. Hadir pula dalam corak primitif. Ia dilahirkan di Purwakarta tanggal 1 Maret 1928. Naturalisme adalah aliran lukisan
yang dalam menuangkan karyanya persis dengan keadaan yang ada di alam, baik warna maupun bentuknya. John Constable lewat karyanya yang berjudul Rantai Dermaga dilukis pada tahun 1827 di atas kanvas ukuran 127 kali 183 cm, cukup mewakili naturalisme. Seniman Inggris ini hidup pada tahun 1776 hingga 1837. Gatot Kaca dengan anak-anak Arjuna Pergiwati merupakan karya yang mewakili naturalisme Indonesia. Karya ini dilukis di atas kanvas ukuran 170 kali 225 cm dari tangan Basuki Abdullah. Basuki Abdullah dilahirkan di Solo pada tanggal 27 Januari 1915. Ia adalah anak kedua dari pelukis Abdullah Suryo Subroto. Karya yang sempat ditampilkan selain karya yang pertama tadi adalah Gadis di Bawah Sinar Bulan. Basuki Abdullah dikenal sebagai pelukis potret dan pemandangan alam. Karya-karyanya pernah dipamerkan di Bangkok, Jepang, Malaysia, Belanda, Inggris, Portugis, dan negara-negara lain. William Turner adalah seorang Inggris yang terkenal melalui karyanya dengan mengambil objek pemandangan alam. Ia hidup pada tahun 1775 hingga 1851. Terangkat namanya sebagai seorang pelukis lewat karyanya yang berjudul Badai Salju. Karya tersebut dibuat pada tahun 1842 menggunakan cat minyak di atas kanvas ukuran 91,5 cm x 122 cm. Kurang lebih tahun 1804, di sebuah desa kecil dekat Semarang, tepatnya di Desa Terboyo, telah lahir seorang seniman besar yang sampai sekarang namanya masih dikenal, Raden Saleh Syarif Rustam, dikenal dengan nama Raden Saleh. Ia dikenal sebagai seorang pelukis realistis dengan Jalan di Desa, merupakan salah satu karyanya yang terkenal di antara sekian banyak lukisannya yang ada. Lukisan tersebut dibuat di atas kanvas ukuran 59 kali 49 cm. Tokoh realisme Indonesia lainnya adalah S. Sujoyono. Ia lahir di kisaran Sumatera Utara pada tahun 1913. Salah satu karyanya adalah Di Dalam Kampung, dibuat pada tahun 1950. Ukuran 130 kali 150,5 cm. Dalam sejarah seni lukis di Indonesia, Sujoyono termasuk tokoh terpenting. Pada tahun 1937, ia berhasil muncul dalam pameran bersama dengan tokoh-tokoh Eropa. Potret wanita Bali dilukis di atas kertas menggunakan cat air ukuran 33 kali 34,5 cm. Ini adalah karya seorang pelukis Amerika yang beristrikan Putri Bali. Pelukis itu adalah Antonio Blanco. Claude Monet adalah seorang tokoh yang kuat dalam mazhab impresionisme. Ia dilahirkan di Barbizon, Paris pada tanggal 14 November 1840.
Ketika umur 14 tahun, ia mulai belajar melukis dengan Gustave Courbet sebagai guru tercintanya. Kurang lebih pada tahun 1891, ia membeberkan hasil karyanya yang berupa eksperimen disebut instantaneité, yang artinya kesesatan. Kesan cahaya atau lebih dikenal dengan Impression Sunrise dibuat pada tahun 1872, merupakan sebuah judul yang paling bersejarah, yaitu dengan mengabadikan judul lukisan itu yang semula dijadikan sebagai nama sindiran. Setelah lama bergumul dengan impresionisme, Renoir nampak kaku dalam segi komposisinya. Hal itu disebabkan karena telah terbiasa menghadapi alam semesta. Untuk mengatasi hal itu, Pierre Auguste Renoir mempelajari fresko-fresko karya Raphael di Vatikan. Setelah itu mengkombinasikan nilai formil dengan unsur impresionisme. Renoir hidup pada awal tahun 1841 sampai dengan 1919. Edgar Degas adalah salah satu tokoh impresionisme yang sadar bahwa kesesatan dalam kaum impresionisme dapat dipakai untuk mencerminkan perwatakan dari tokoh-tokohnya. Ia terkenal sebagai seorang pelukis potret yang sanggup menyatakan segi kehidupan jiwa dari objeknya. Degas hidup pada tahun 1834 sampai dengan 1917 di Perancis.